Baiklah, kami dari kelompok 5 dalam tema kali ini adalah penundaan kewajiban pembayaran utang atau disebut PKPU, PT Merpati Nusantara Airline Tbk. Kami yang beranggotakan 5 orang, diantaranya adalah 1. Saya sendiri, Sutrisno. 2. Ada Ibu Mela Mustika. 3. Ada Mbak Rina Fatmawati. 4. Ada adik saya, Sandia Adi Santosa. Dan 5. Ada Om Miki Kalimanto. Baik, mari kita masuk pada slide pertama. Pengertian PKPU dan kepailitan. Kalau PKPU, lembaga PKPU dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan nama Surcease Fund Detailing atau Suspension of Payment, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa tersebut para pihak kreditor atau debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut. Kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa dalam utang piutang antara kreditor dan debitor. Salah satu paradigma yang ada pada hukum kepailitan yaitu adanya nilai keadilan sehingga tujuan dari hukum itu sendiri dapat tercapai, yaitu memberikan kegunaan, manfaat, dan kepastian hukum. Pemaparan selanjutnya adalah mengenai proses pengajuan PKPU. Yang pertama adalah PKPU sementara. Jika pengajuan PKPU sudah memenuhi syarat, maka pengadilan negeri bisa memutus permohonan itu dengan PKPU sementara. Ini merupakan pendahuluan oleh pengadilan niaga bagi pemohon dan termohon untuk berdamai. Putusan PKPU sementara berlaku 45 hari sejak dibacakan putusan. Pada tahap ini, pengadilan akan menunjuk hakim pengawas dan mengangkat pengurus yang mendampingi dan mengurus harta debitur. Yang kedua adalah PKPU tetap. Masuk mekanisme ini, maka debitur untuk mendapat perpanjangan waktu dalam menyusun rencana perdamaian kepada kreditur. Putusan PKPU ini tetap berlangsung 270 hari sejak putusan PKPU sementara dibacakan. Periode ini bukanlah batas waktu bagi debitur untuk merampungkan pembayaran hutang, melainkan periode bagi debitur dan kreditur untuk membahas rencana perdamaian. Jika hingga batas waktu belum dicapai kesepakatan, maka pengadilan niaga akan menyatakan bahwa debitur pailit. Yang selanjutnya adalah proses pengajuan kepailitan. Proses permohonan pailit oleh debitur ditinjau berdasarkan kajian hukum acara perdata dan undang-undang kepailitan. Yang pertama, proses permohonan putusan pernyataan pailit diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Kepailitan. Permohonan pailit hanya dapat diajukan atas permintaan seorang atau lebih para subjek pemohon yang memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya, permohonan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Hal ini diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Kepailitan tentang kompetensi relatif pengadilan niaga. Demikian materi yang bisa saya paparkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Rina. Kepada Mbak Rina kami persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu D. Akibat hukum dari PKPU dan kepailitan. Akibat hukum dari PKPU terhadap status sita dan eksekusi jaminan ditinjau dari UU KPKPU. Adanya PKPU menimbulkan akibat hukum terhadap status sita dan eksekusi jaminan. PKPU mengakibatkan ditangguhkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan hutang. Pasal 242 ayat 1 UU KPKPU. Dengan demikian, maka debitur selama masa PKPU tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya.
karena pada dasarnya pengadilan niaga memberikan kesempatan bagi debitur untuk menunjukkan rencana perdamaian sehingga kewajiban pembayaran utang pun ditunda. Selanjutnya yaitu persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit menurut pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan adalah debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur yang tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan ketentuan tersebut, termohon yang mempunyai lebih dari 2 kreditur dan tidak membayar lunas utang yang sudah jatuh tempo sudah dapat dinyatakan telah memenuhi persyaratan menjadi debitur pailit. Selanjutnya yaitu penjelasan umum UU Kepailitan menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor yang dimaksud yaitu yang pertama, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur. Yang kedua yaitu untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya. Yang selanjutnya yaitu untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditur atau debitur itu sendiri. Baik, terima kasih. Silahkan untuk slide selanjutnya. Baik, selanjutnya PKPU terhadap PT Merpati Nusantara Airlines kasus posisi putusan PKPU nomor 4 PDT SUS PKPU 2014 PN Niaga SBY Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menerima permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Parewa Catering pemohon terhadap PT Merpati Nusantara Airlines termohon. Hubungan hukum antara pemohon dan termohon adalah mitra kerja dalam hal penyediaan jasa catering termohon pada distrik Denpasar dan Bima. Adapun alasan pemohon PKPU yang diajukan oleh pemohon dikarenakan tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh termohon atas penyediaan catering yang telah dilakukan oleh pemohon, bahwa atas tunggakan pembayaran tersebut termohon telah mengeluarkan surat pengakuan utang nomor MNA DZ 1477 KU2 2014 tertanggal 9 September 2014. Adapun total utang termohon sampai dengan bulan Januari 2014 atas utang penyediaan jasa oleh pemohon adalah sejumlah 2.450 juta. Baik, selanjutnya dalam hal ini pemohon juga telah membuktikan bahwa termohon memiliki utang dengan kreditur lain yaitu PT Pratita Titan Nusantara dengan rincian utang sejumlah 80.600 juta. 2. PT Kirana Mitra Mandiri dengan rincian utang 350 juta. Berdasarkan uraian di atas, pemohon memperkirakan bahwa termohon tidak dapat melanjutkan pembayaran atas kewajibannya terhadap pemohon dan kreditur lainnya sehingga pemohon mengajukan permohonan PKPU terhadap termohon agar dalam hal ini termohon segera mengajukan rencana perdamaian dengan memperhatikan telah terpenuhinya syarat-syarat diajukannya permohonan PKPU. Silahkan slide selanjutnya. Oke, terima kasih untuk slide selanjutnya. Oke, dalam hal ini pemohon berpendapat bahwa pemohon memiliki kewenangan dalam mengajukan permohonan PKPU yang dikarenakan termohon bukan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa permohonan yang diajukan oleh PT Parewa Catering telah memenuhi unsur pada pasal 222 ayat 1 dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Yang mana dalam hal ini PT Merpati Nusantara Airlines telah memenuhi unsur yaitu memiliki utang terhadap 2 kreditor dan memiliki setidaknya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan surat pengakuan utang terhadap PT Parewa Catering dan PT Prahita Titian Nusantara. Oke, ini ada gambar di samping yang diambil daripada tempo.co, yaitu kita bahas di sini utang Merpati atau yang disebut Merpati Nusantara Airlines. Nah, di dalam sini di gambar ini diterangkan bahwa pada tanggal 14 November 2018 dinyatakan PT Merpati Airlines tersebut batal pailit atau
berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Jawa Timur, telah mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang maskapai tersebut atau PKPU gitu. Nah, di sini kita ingatkan untuk sejarahnya. Nah, jadi PT Merpati Nusantara Airlines ini berdiri pada tanggal 6 September tahun 1962, lalu berstatus perusahaan negara atau berbadan hukum pada tanggal 6 September 1975, dan lalu setelah mendapatkan konflik hutang yang sekian banyak seperti di atas ini dan seperti yang dibahas di atas gitu. Jadi ada yang berhutang sampai 980 miliar dan bahkan bertriliun-triliun sampai angka tertinggi yaitu pada angka 4,78 triliun. Nah, lalu pada tanggal 14 Februari tersebut berbadan hukum dan masuk rekonstruksi PT PPA pada tanggal 1 Agustus 2014. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, kesimpulannya adalah kepailitan atau istilah dari penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU adalah masa musyawarah antara pemberi hutang dan penerima hutang, atau yang disebut juga dengan istilah kreditur dan debitur. Oke. Pada hakikatnya, PKPU bertujuan untuk melakukan perdamaian antara pemberi hutang dengan penerima hutang dan menghindarkan peminjam hutang yang telah atau akan mengalami insolven dari pernyataan pailit. Permohonan PKPU memiliki kepailitan karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya pernyataan pailit yang diputuskan oleh pengadilan, atau sebelum adanya permohonan pernyataan pailit diajukan maupun setelah permohonan pernyataan pailit diajukan namun belum ada putusan dari pengadilan. Oke. Dalam hal ini, PT Merpati Nusantara Airlines adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perseru. Oleh karena itu, hal tersebut tidak berlaku ketentuan pasal 2 ayat 5 dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa permohonan harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan, sehingga kreditor memiliki kapasitas dalam mengajukan permohonan selama terpenuhnya unsur pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU oleh pada PT Merpati Nusantara Airlines. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan atau salah ucap atau salah informasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.